sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam yunabbi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin wal hadirat, para jamaah pengajian rutin Fokus Warga Peduli Syariah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di sini pada malam yang mulia ini tentu saja karena rahmat dan karunia Allah. Allah sudah mendorong agar hati kita mencintai yang namanya majelis ilmu. Betul tidak teman-teman semuanya? Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Allah telah memilih kita menjadi bagian daripada hambanya yang mencintai ilmu dan senantiasa menghadiri majelis ilmu. Dan alhamdulillah pada malam yang mulia ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita semuanya, Guru Besar UIN Arandiri Profesor Dr. Syamsul Rijal, yang sangat terkenal sekali di Facebook dengan filosofinya dengan kalimat-kalimat yang bijaksana dan sangat connect dengan tema pengajian kita pada malam yang mulia ini dengan judul Stop Tumena. Ya, Stop Tumena, kalau di flyer Stop Tumena di TikTok atau di media sosial. Dalam kurung etika Islam dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, bukan hanya TikTok, tapi juga di mana saja. Kenapa tema ini diangkat kemarin Bang Dosi Ketua KPPSI? Bang Dosi, tema ini diangkat karena sekarang banyak anak muda yang cari viewer, cari subscriber di media sosial dengan cara temenak. Padahal temenak ini seperti yang kita pahami bukanlah sebuah sesuatu yang ditolerir oleh orang tua kita, oleh para endatu kita. Nah, sekedar informasi, Profesor Dr. Syamsul Rijal ini selain Guru Besar UIN Arandiri, beliau adalah juga anggota di Majelis Adat Aceh MAA. Jadi memang sangat-sangat penting berbicara tema ini karena adat kita itu adalah adat yang bersendikan syarak yang bersendikan kitabullah. Jadi perkembangan teknologi boleh maju semaju-maju mungkin, tetapi kearifan lokal kita, adat istiadat dan peradaban kita sebagai bangsa Aceh tidak boleh hancur digilas oleh perkembangan teknologi. Betul tidak? Alhamdulillah. Dan sekarang langsung saja saya persilakan kepada Profesor Dr. Syamsul Rijal. Beliau saya sudah menyiapkan materi luar biasa ya. Sudah menyiapkan materi, seandainya ada yang fokus mungkin ditampilkan, tapi karena tidak ada, mungkin di layar laptop saja. Kepada Prof kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ka'akhraja nata'ijal fitri li'arbatil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yaksha wa la nadhira lahu yartaja. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh isbahut tuja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dari Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam beserta dengan jajarannya, majelis pengajian yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya yang pertama saya berterima kasih ya, sudah diberikan ruang dan waktu untuk bertukar pikiran, merespon persoalan-persoalan terkini seperti yang dimintakan Stop Tumena di TikTok, etika Islam dalam berkomunikasi di media sosial. Sebenarnya saya lebih berbahagia lagi ini didampingi oleh Dr. Teguh Zulkhairi, karena sudah menulis ini tentang Tumena, masuk di Serabi ya, itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau banyak yang model-model seperti ini, ada fakta, peristiwa, direspon, bukan hanya sekedar mengungkapkan fakta dan peristiwa, tapi memberikan solusi, itu akan melahirkan peradaban. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi itu.
Jadi stop kemana? TikTok. Jadi saya ingin bicara dari perspektif ontologi dulu. Apa sih itu kemana, itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita tidak sepakati dulu ya nanti akan melebar kemana-mana. Jadi temana itu sebenarnya ekspresi pembicaraan seseorang tanpa arah. Bagaimana supaya orang itu marah, ya. Bagaimana supaya orang lain responsif, atau orang yang mendengar itu menjadi care terhadap pembicara itu. Cuman begini, TikTok itu apa sebenarnya? Mungkin yang dipahami selama ini TikTok adalah sebagai apa ya? Model media sosial yang bisa menginformasikan aktivitas pemilik akunnya secara free dan bebas dalam berbagai bentuk apapun. Dan itu faktanya seperti itu. Bisa di sana musik, bisa di sana narasi pikiran, bisa di sana ekspresi, ya. Bisa di sana tentang nature, alam, ya banyak, semuanya bisa di situ. Itu dalam TikTok. Tapi begini, saya ada catatan, ya, ada catatan. Siapa saja yang punya waktu membuka kitab Lisanul Arab misalnya. Nah itu kamus ya. Pada buah jilid 6 lah ya. Itu Lisanul Arab itu sih sangat banyak jilidnya. Itu menguraikan, bukan seperti munjid yang terbatas. Lisanul Arab itu lebih komprehensif. Kalau kita buka sampai kepada, kalau menurut abjad top dulu ya. Ta, waw, ta. Top dulu baru ti. Nah, itu ada itu. Mungkin programmer aplikasi ini mengambil dari sini, mungkin. Nah, cuman penyampaian ini kan dibalik, bukan toxic, tapi TikTok, bukan morning good morning gitu kan. Mungkin dia diambil dari situ. Jadi kalau dalam Lisanul Arab itu apakah tik atau tok itu sama artinya, yaitu ahmaku ta'ik syadidul khumki wala fi'lalah. Nah itu bahasa yang sederhana adalah sangat jelas kedunguannya, kebodohannya. Itu artinya. Jadi tanpa penilaian. Jadi saya pikir-pikir apa ya? Jadi coba nanti dilihat lah. Apa? Itu jelas itu. Jadi daripada secara etimologi, ya tik atau top itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kita wow kan awal wow baru ya kan. Tapi programmernya mungkin diambil dibalik dan tik dulu baru top. Saya belum temukan dalam kamus bahasa Inggris ada nggak tik gitu atau top. Tapi kalau sekarang aja Anda kalau mau ketik Google, ketik aja dengan bahasa Arab ya, tik fi lisanil Arab itu keluar ya, atau top. Jadi itu. Jadi temana itu sudah menjadi tren activity, sudah menjadi model di kalangan komunitas tertentu. Malahan dalam kancah tertentu pun kalau nggak ada bumbu-bumbu temenayan kan kenapa? Nah, betul. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun ada di situ. Ini kita yang sudah campur aduk. Tanpa kita sadar kita udah terseret ke sana. Nah ini karena dibatasi dengan dalam TikTok, artinya ada fenomena ya atau apa ya. Makanya bagaimana sebenarnya etika komunikasi kita? Media sosial itu kan sebagai sebuah apa ya,
sarana di mana segala bentuk ide, gagasan yang diutarakan oleh orang yang bersumber dari pikiran atau nalarnya atau dorongan isi hatinya kepada orang lain, itu sebenarnya komunikasi kan itu kan. Saya ini mau pingin telepon Zul Khairi misalnya, itu kan karena ada ide yang ingin saya sampaikan, ada suara hati saya yang harus dia ketahui. Itu sebenarnya. Tapi penyampaian itu ada kepatutan. Ketika bicara kepatutan, itu sudah etik. Moral itu moral kan bicara baik, tidak baik gitu kan. Tapi ketika ditransformasikan baik tidak baik itu dalam bentuk perilaku, itu sudah etik. Misalnya begini, saya telepon Zul Khairi, boleh kan? Tidak mengapa. Artinya saya perlu sesuatu, saya telepon. Satu kali saya telepon tidak diangkat, itu saya telepon ulang 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali nggak diangkat, itu saya harus berhenti. Itu namanya orang yang beretika atau orang yang bermoral. Nyokren kan waktu kan ada cok kan tapi sampai 12 kali itu tidak, itu sudah mulai bukan suara batinnya, bukan dari nalarnya yang ekspresi dan sebagainya. Jadi itu jangan sampai menyinggung perasaan orang. Yang menerima panggilan pun harus punya etika. Katakanlah mungkin ya itu lebih sibuk. Menelpon kembali itu adalah etika. Ini kan diterjemahkan aja. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah apabila Anda diundang, mengundang orang adalah sunnah, menghadiri undangan adalah wajib. Saya berbicara Anda itu kan bahagian daripada mengundang untuk berkomunikasi. Saya memulainya itu ada pahala sunnah itu. Tapi menjawab itu kan wajib. Nah, jadi kalau mau lebih transformatif ya seperti itu sebenarnya. Majelis pengajian yang berbahagia, jalinan pembicaraan interpersonal ya, apakah face to face dan atau melalui media, itu harus ada kejujuran, harus ada rasa hormat, kehormatan dari proses pembicaraan transpersonal itu. Kemudian harus ada membangun rasa empati. Apakah kita berkomunikasi itu mencari musuh? Bukan sebenarnya. Delegasi diplomasi pun itu untuk meredakan permusuhan, bukan permusuhan di tempat. Tapi yang aneh kan ini fenomena ini kan nanti kita bahas. Ini kan kita bicara normatif etik dulu, normatif dan etik yang ada. Kemudian perintah untuk bertutur yang baik itu kalau begini, saya berpikir karena tadi etika Islam ya kita nggak keluar dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas banyak. Kita tidak boleh keluar dari sana. Jadi misalnya di dalam surah Asy-Syura itu Nabi Ibrahim kan bicara ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya. Jadi kalau aku buah tutur kataku yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini sebenarnya isyarat ini. Sekarang kan tutur kata kita ini walaupun tidak hadir di sini, tidak dengar, itu kan menjadi bisa diakses oleh orang-orang setelah kita. Jadi kita harus isi yang baik-baik. Ya, ke sana sebenarnya substansinya ke sana. Itu kalau kita norma keislaman. Secara adat juga begitu. Kultural keacehan nggak mengajarkan yang jelek-jelek sebenarnya. Saya tidak tahu bahwa pasca tsunami terjadi shifting paradigm, pergeseran paradigma karena ada penyimpangan-penyimpangan. Akulturasi budaya kita yang sangat dasar, ya kita tidak siap menganggap entitas terbarukan itu sebagai sebuah model supaya kita tidak tertinggal misalnya. Sehingga
nilai-nilai luhur itu terdistorsi, terhapuskan dalam kehidupan kita. Tapi kalau mau merujuk, misalnya hadis yang sederhana yang sering kita paham, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau diam. Tetapi ini kan prototipe kepada apa tadi, konsep iman kepada Allah dan hari akhir. Konsep iman kepada Allah, ketergantungan nilai-nilai ilahiyah kita dalam bertuhan, dalam berislam itu, kita itu berada, kita ini diciptakan olehnya dan kita juga dipelihara olehnya dan akan dimintai pertanggungjawaban olehnya melalui sistem dan mekanisme yang sudah diatur, yang kita pahami lewat ajaran Nabi. Jadi itu Fayaqul khairan, perintahnya kan bicara yang baik-baik, nggak ada yang disuruh bicara yang tidak baik. Cuman kalau kita sepakat bahwa temenan itu adalah baik, ya, mungkin ya ke sana, tapi kita tidak dalam konstelasi ya, iman gitu. Ya itu perintah ya. Ada salah apa Ali bin Abi Thalib ya. Inna lisanal mu'min, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin, ini panjang ini, perkataan orang mukmin itu min wara'i qalbi, itu berasal dari hatinya. Karena orang mukmin, tapi itu kan landasan iman tadi kan. Makana yu'minu, bukan muslim ya, yu'min. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib memberikan narasi penting ya, bahwa inna lisanal mu'min, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu berasal min wara'i qalbi, dari hatinya. Wa inna qalbu munafiqin, tetapi kalau hati orang munafik itu berasal dari lisannya. Jadi kalau orang munafik itu dari lisan, kalau orang mukmin itu dari hati sumbernya. Jadi perkataan itu orang mukmin ya harus dari hatinya, kata hatinya. Nggak bisa di luar itu. Persoalan kita secara kultural ya, fenomena temenan hari ini di apa? Apakah itu dari mata batin hatinya atau dari emosionalnya yang muncul? Kesana mungkin kita bedah gitu kan. Atau mungkin hatinya nggak setuju itu, teman-temannya hampa Pak Ati, tapi lisannya berbicara. Itulah kemunafikan, hipokrit. Itulah kemunafikan sebenarnya. Cuman kalau kita bicara ini kan sepertinya kelas ya. Karena begini ya, orang mukmin itu saat berbicara tentu ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik maka ia lakukan, jika tidak baik dia tidak akan melanjutkan perkataan. Kalau bahasa bijak adalah berpikir baru berbicara, bukan berbicara baru berpikir. Atau berpikir, renungkanlah baru berbuat, bukan berbuat baru berpikirkan. Itu kan bahasa bijak itu. Sebenarnya itu sangat Islami, itu sangat syar'i itu. Kita aja mungkin karena ini ke dalam terjemahan bahasa Inggris seolah itu kan. jadi kan kita kan kecenderungannya kan pokoknya bergayu ya untuk duduk. Ini sebenarnya budaya yang tidak bijak gitu. Sedangkan orang munafik itu dia bicara dengan lisannya, ya tidak mengetahui dampak baik dan buruknya. Pokoknya ngomong terus. Namun dalam perspektif keislaman, someday, suatu waktu orang munafik itu ketika kembali imannya akan ada sadarnya Islam berikan pintu kemaafan. Itulah taubat, penyesalan. Tapi kalau dia sudah distimral, berulang-ulang, sudah berkelanjutan, itu tidak lagi, tidak ditolerir itu. Majelis pengajian yang berbahagia itu
ada apa ya, tradisi orang Arab ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak dalam menjaga lisan. Saya kira waktu kita SD dulu, mulutmu harimaumu, kan gitu kan. Itu kan artinya itu. Kita disuruh jaga dua hal sebenarnya. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kedua bibir kita. Itulah perkataan, lisan. Atau sesuatu min fakhizai, dari kedua paha kita. Itulah farad. Itu yang menjadi sumber petaka sebenarnya. Kalau kita lihat fenomena terkini kan itu sudah dipertontonkan. Pokoknya ngomong terus ya, yang penting apa istilahnya tuh, viewer ya, banyak viewer gitu. Rela mempertontonkan apa, ekspresi dirinya yang tidak patut diketahui oleh publik misalnya, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan. Ya kembali kepada etimologi TikTok tadi ya, wajar ya. Memang sangat jelas kedunguannya gitu, betul-betul dungu gitu. Iya jelas, sangat jelas kedunguannya. Pinter itu programmer itu pinter itu. Majelis pengajian yang berbahagia. Oleh karena itu begini, sebenarnya kalaulah kita merujuk kepada prototipe perkataan atau lisan, cara kita berkomunikasi, ini udah aman. Misalnya apa ya? Qaulan ma'rufa, itu Al-Quran menjelaskan. Misalnya qaul ma'rufa itu misalnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Itu kan di dalam Al-Quran. Ini menjadi fenomena sosial hari ini sebenarnya, tanpa sadar ya. Ini kritik sosial yang dibangun oleh Al-Quran. Tapi kita dalam berkomunikasi harus yang ma'ruf, perkataan yang baik-baik, sesuai dengan norma, nilai, menjaga perasaan pendengar. Memang sulit. Kalau sudah dibingkai dengan norma-norma keislaman, ya tutur kata itu harus berfaedah, harus ma'ruf. Misalnya dalam ayat tadi apa? Berkata yang baik dan memaafkan. Ini sebenarnya itu lebih baik ketimbang sedekah yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakiti penerimanya gitu. Jadi misalnya ada orang meminta kepada kita, ya katakan baik-baik, maaf atau I'm sorry, excuse me, ya kita tidak bisa bantu. Itu merupakan sebuah apa? Kalau ada terlalu obsesi orang meminta terlalu ganas, ya udah maafkan aja gitu. Itu lebih baik ketimbang, ya kan? Ini Zulhairi minta ini, katanya baik-baik, nggak ada. Dia paksa juga, kan? Ya maafkanlah. Mungkin dia terlalu tekanan hidup atau apa gitu kan, sehingga terlalu bersemangat. Ampuni dia, maafkan dia. Itu lebih baik ketimbang saya bantu dia. Saya bantu dia dengan sedekah, dia bawa harga, tetapi saya sertai dengan pernyataan yang menyakitkan. Kan sering. Mana nak Zulhairi bantu dia pun hanya keurusnya. Nah itu kan pada itu kan kalau dia dengar yatba'uha adza, itu kan disertai dengan yang menyakitkan. Nah, ini konsep tasawuf ya, itu ketulusan, keikhlasan harus menjadi benteng daripada perilaku kita. Jadi gitu. Kemudian ada lagi qaulan sadida. Ya, jadi kan ada di dalam surah apa lihat aja, wa qulu qaulan sadida. Jadi seseorang mukmin itu bicara harus sadid ya, harus tegas, jelas, anjir mengomong.
Tidak suka, katakan tidak suka. Bahwa ini kemungkaran, ini kebaikan, ini kebaikan. Harus sadida, harus tegas dia. Kemudian Al-Quran juga memberikan pedoman kepada kita untuk bertutur kata dalam konteks kaulan layyina. Itu perkataan yang lemah lembut ya. Perkataan yang lemah lembut ini ya bisa menggugah perasaan orang. Mungkin pertanyaannya bagaimana dengan dunia hipnotis ya. Hipnotis pun sebenarnya itu kan dia bidik kita dengan lemah lembut bisa, tapi bukan ini yang dimasukkan oleh Al-Quran. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dalam landasan etik dan moral dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi bukan membongkar, nanti ada yang berikutnya. Berikutnya adalah bertutur itu juga tidak boleh berbelit-belit, memutar-muti. Yaitu kita harus berbicara qaulan maisura, yaitu perkataan yang mudah, yang lugas ya. Khatibun nasa ala asli ukulihim, atau khatibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi kan kita berbicara harus kadar kemampuannya gitu. Jadi nggak boleh. Tapi saya nggak tahu ya ini dari mana munculnya ekspresi orang kok marah-marah, membabi buta, menghardik ya itu karakter apa? Tentu mungkin karakter iblis ya. Saya dapat sebuah catatan bahwa seorang ibu pun dengan anak darah dagingnya yang itu tidak boleh dia memarahi, harus qaulan ma'ruf ya. Kepada anak harus tegas, sadid. Jadi harus sesuatu perkataan-perkataan yang membekas bagi anak, yang selalu dia ingat. Al-Quran membahasakan qaulan balighan. Jadi harus menyampaikan kata-kata, susunan kata yang memang menggugah. Mungkin itu oleh sihir-sihir Arab ya, oleh Imam Syafi'i misalnya, oleh Ali bin Abi Thalib, itu kan banyak ya, perkataan-perkataan yang menyentuh jiwa kita, yang masih bisa digunakan dalam konteks terkini misalnya. Ada seorang ibu di Arab, jengkel ya, emosional ya, tapi dia tahan emosi dan kejengkelannya, keluar kata-katanya yang agak kasar, tapi disertai dengan doa. Ini menarik sebenarnya. Jadi keluarga itu lagi kedatangan tamu. Tradisi orang Arab kan kalau datang tamu kan disiapin makanan gitu. Kayak orang Aceh lah, disiapin makanan. Jadi anaknya bermain di luar, laki-laki. Ya, lagi manja-manjanya. Begitu mau dipersilakan tamunya makan, katanya begitu ceritanya, anak ini masuk, digetuk. Jadi pasti-pasti itu kayak itu. Ibu mana yang tidak marah? Nah kan, itu marahnya diusir anaknya. Kayak gini dia luar gini begitu ibu marah main. Tapi disertai dengan doa. Marah emosinya dilepaskan, tapi disertai oleh doa. Jadi saya berpikir, tahu siapa anak itu ketika besar? Itulah Imam Sudais. Jadi ketika dimarahin oleh ibunya, kan keluar kamu sana, pergi ke sana keluar, tapi jadilah kamu menjadi imam haramain. Akhirnya dia menjadi benar-benar imam. Itu pola asuh orang tua juga ya, emosionalnya marah, jadi kata-katanya itu harus disertai dengan doa. Jadi kalau kita mengkritisi orang silap, ya tidak, ya harus yang wajar-wajar kita doa supaya dia menerima hidayah. Jadi kalau ada informasi-informasi yang tidak benar, itu hoak atau apa ya, semoga ini orang yang ini menerima hidayah gitu. Kita doakan, itu kan selemah-lemah iman kita gitu. Nah, kita bongkar tradisi orang kita. Kalau orang kita lagi marahin anaknya gimana? Betul mana kan?
Ini paling belum mau ya. Itu kan temenak tadi, itu kan temenak itu kan. Jadi bukan hanya di TikTok ya. Bisa jadi ini suatu saat nanti di TikTok kan gitu. Jadi ini sangat berbahaya. Akhirnya betul-betul diaminkan oleh malaikat ketika besar anaknya, bibi lagi lemong. Kan? Jadi itu kan makanya orang ibu, walaupun dia jengkel, temenak, coba yang dalam batasan lah, disertai dengan marah, doa itu. Kemudian kaulan karimah itu ayat yang melarang kita menghati kedua orang tua kita. Ya, jangan kita hati katakan aja nggak boleh. Wiyu leurunci kan nah, itu nggak boleh. Dan kita tidak boleh membalas dan sebagainya, tapi adalah menghati. Makanya mungkin ini ada pakar psikologi ya, kajian psikologi sebenarnya. Kenapa ada generasi-generasi yang seperti ini? Mungkin sangat jauh dari didikan orang tua barangkali. Lingkungannya waktu kecil dibesarkan. Jadi dia emosionalitasnya menerawang sesuai dengan kehendak dia gitu, tanpa ada panduan-panduan dalam berkehidupan. Majelis pengajian yang berbahagia, prototipe komunikasi yang berikutnya adalah qaulan saqila. Jadi manusia bijak itu adalah mereka yang setiap butir perkataannya bernilai emas, penuh makna. Itu kan perkataan. Perkataan ini bisa, kalau dia muncul dari batin, dia akan penuh makna. Dari nalar, batin, nalar berkolaborasi. Dan itu perkataan lisan. Tapi perkataan tulisan bagaimana ya? Sama juga. Kalau kita ketik pesan, ya, kalau ada perkataan-perkataan yang tidak syarat makna, tidak ada qaulan saqila, ya, itu akan berbahaya bagi penerimanya. Tapi nanti Islam mengajarkan itu. Fatabayanu, itu tentang tabayun. Kemudian perkataan-perkataan yang baik, hasan. Satu lagi, yang ini dilarang dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa qaulan azima, yaitu perkataan yang mengandung dosa. Apa nama itu dalam dunia jurnalis? Blasphemy ya. Itu riba ya. Perkataan-perkataan yang mengandung dosa, perkataan-perkataan yang tidak benar, hoak atau blasphemy yang memancing kemarahan orang, memancing emosi orang, itu yang harus kita hindari. Nah, oleh karenanya nilai etika komunikasi sebenarnya itu mengajarkan setiap orang yang berkomunikasi itu harus menyampaikan informasi yang benar, yang tepat. Bila mana dalam kita mengatakan bahwa ada media sosial, bahwa sesuatu informasi, data, fakta, peristiwa yang tidak tepat, berarti itu bukan komunikasi sehat, bukan komunikasi bijak. Itu aja. Nah, mungkin problemnya adalah bagaimana mengantisipasi ini. Perlu ada advokasi dan edukasi sebenarnya. Tadi itu kita sudah garis bawah tadi kan, kepada hadis Nabi. Siapa yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Jadi jangan harap informasi yang tepat kalau itu tidak bersumber dari orang yang punya base keimanan dan ada pertanggungjawaban setelah kehidupan duniawi. Oh, itu nggak benar tuh. Bukan di dunia Islam kan banyak juga orang yang baik-baik, informasi yang tepat kan? Apa bedanya kan? Itu di negeri sana, misalnya Anda pergi ke mana yang negara terbaik di dunia, itu nomor 1 kan Selandia Baru. Di sana orangnya santun-santun ya. Kalau mendahului orang dia minta maaf dulu ya. Karena kita ini aju beraburu, kalau di sana nggak ada itu. Waktu sangat dihargai, disiplin sangat tinggi gitu. Seolah di sana kok suasana Islami itu ada gitu. Di kita ini kan tidak. Jadi di sana orang berbicara yang tepat. Itu kemarin yang terjadi penembakan brutal di masjid itu yang menjadi tercoreng. Tapi Perdana Menterinya kan turun bahwa Jumat depannya semua alat komunikasi
untuk menyuarakan azan gitu kan. Itu sangat luar biasa. Di sana orang sholat Jumat jadi dipersaksikan itu sebagai sebuah kultural baru gitu. Tapi akhirnya ya banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Misalnya begini, saya pernah hadir di konser Maulid di Sydney, di gimnasium ya, itu seperti di Loraya itu, tapi tertutup itu, besar sekali. Dibuat konser Maulid di sana. Konser itu artinya pertunjukan publik. Itu masanya banyak sekali. Tapi masa yang hadir itu sangat civilized, sangat beradab. Ada etika, ada norma-norma yang mereka jaga. Artinya apa? Semua yang hadir itu menikmati konser Maulid itu tadi. Jadi budaya Maulid itu. Jadi bagaimana itu ditampilkan? Misalnya ada orang Taiwan. Orang Taiwan anak-anak itu tampil ke pentas podium, ya, itu mengucapkan kata-kata salawat kepada Nabi dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Taiwan. Ada nanti dalam orang Iran salawat juga dengan bahasa Urdu misalnya. Ada yang orang dari Perancis ya, salawat kepada Nabi ataupun menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Rasulullah dalam konser itu. Nyatanya di Kemodo. Misalnya tidak ada di tapi dalam perspektif budaya itu. Apa yang terjadi? Itu ada 1, 2 sampai puluhan itu orang yang masuk ke dalam Islam. Yang hadir itu bukan Muslim semua. Pada cuma Islam mendukung di sini kan, itu bercampur baur. Jadi ada, karena di sana ada komunikasi yang tepat, informasi yang tepat. Kemudian berikutnya, saya pikir nilai-nilai etika komunikasi yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah ada konstruksi relasi transpersonal. Sebenarnya, katakanlah saya hari ini berkomunikasi dengan majelis pengajian. Itu kita kan terbangun komunikasi transpersonal. Ada konstruksi relasi yang terbangun sebenarnya. Jadi ada kultur narasi-narasi yang patut kita tumbuh kembangkan. Kemudian orang yang berkomunikasi secara etik ya, itu akan melahirkan kesantunan. Karena apa? Dia akan saling menghormati. Tapi bila mana ada konten-konten yang di luar ini, berarti dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika komunikasi. Itu aja. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi itu nanti. Majelis pengajian yang berbahagia, mengapa kita harus beretika di media sosial? Mengapa kita menulis opini misalnya? Harus memiliki, kan ada etika penulisan, nggak sembarangan juga. Kita harus, kenapa? Akan muncul responsibility, akan muncul tanggung jawab. Sebenarnya tinggal diatur aja ini, apakah misalnya kalau orang kan ada undang-undang IT kita kan, kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita tulis itu, terhadap apa yang kita omongin di dalam media sosial atau komunikasi. Kemudian perlu diketahui juga bahwa hanya manusia-manusia yang beretika lah itu akan bijak dalam bermedia sosial. Kalau sudah melampaui batas berarti dia tidak memiliki nilai-nilai etik dalam komunikasi. Kalau temenak itu secara kultural juga nggak dibenarkan. Coba cek, ada nggak pembenaran budaya kita temenak itu? Nggak ada. Kalaupun ada mungkin kasuistik ya, kasuistik. Nah, lima suruh kejar mama. Itu apa ya? Ini perlu dikaji kembali sebenarnya. Ekspresi apa ini? Apakah ekspresi kejengkelan atau budaya keacehan kita yang selalu diranda konflik, yang selalu diranda adanya trust di antara kita gitu kan? Atau selalu karena kita ini dibohongi, selalu kita ini dizalimi, sehingga muncul narasi-narasi yang bagus tapi tidak bijak itu. Bagus bagi mereka itu.
Kemudian mengapa juga kita harus beretika di media sosial supaya informasi-informasi itu sapilah dia, syarat makna, supaya ada faedahnya. Jadi sebenarnya berfaedah, supaya syarat makna. Oke, berikutnya bagaimana sikap kita? Ya, saya pikir ya kita harus ini aja lah, harus tabayun aja, iya kan? Yang pertama, bila kita menerima informasi yang tidak benar ya tabayun, harus ada verifikasi, nggak boleh. Tapi rata-rata kita kan nggak seperti itu. Misalnya mau masuk pesan ini kan, oh ini ya nggak mungkin ini. Tapi kita cenderung meneruskan ke yang lain, tidak stop di kita. Padahal kalau stop di kita itu akan lebih bijak. Ini kita kan bicara etik, bicara moral di dalam berkomunikasi. Tapi itu tabayun itu perlu. Terima kasih. Apa iya? Kalaupun iya, ya jangan kita menjadi bahagian. Itu bisa jadi fitnah misalnya. Kemudian apa namanya? Perintah Allah, wala taqfu ma laysa apa namanya? Kita itu mengikuti sesuatu itu harus berbasiskan ilmu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kita dalam informasi media sosial kita sangat tipis pengetahuan tentang itu, ya kita tidak boleh itu ke sana. Saya kira itu aja mengatasinya. Jadi bersikap dalam media sosial itu akan menjadikan kita itu bijak. Tapi bijaknya seseorang harus berbasiskan ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya itu sulit. Kemudian adalah bagaimana sikap? Kita harus bersikap yang terbaik. Falyakul khairan, yang baik. Au liyasmut, atau diam. Diam itu juga sebenarnya prototipe yang baik dalam berkomunikasi. Jadi itu mungkin yang saya bungkus ya, dalam konteks kita bagaimana sebenarnya perspektif nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi. Sebenarnya itu mungkin sangat normatif ya, tapi kita kan harus transformasikan dalam kehidupan kita terkini. Mungkin dalam itu akan muncul. Luar biasa, etika Islam dalam berkomunikasi lengkap, perfect. Jadi subhanallah ya, aturan Islam mengatur dalam semua aspek, cara kita bertutur, cara kita merespon, cara kita menyikapi, lengkap semuanya. Dan dari pemaparan materi tadi jelas sekali bagaimana kita sebagai muslim dalam berkomunikasi di dunia nyata maupun dalam berkomunikasi di dunia maya. Nah, oleh sebab itu sekarang mari kita berdiskusi.